الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد إخواني وأخواتي rahimani wa rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Azza wa Jalla dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik, hidayah dan petunjuknya hingga pada hari ini Allah Azza wa Jalla kembali mempertemukan kita dalam suasana ilmu, dalam majlis-majlis ilmu dari taman-taman surga, yang semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan hal ini sebagai pendahuluan untuk diri-diri kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan apa-apa yang telah kita kaji dari risalah At-Tabukiyah, sebuah wasiat yang diucapkan dan ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah buat saudara-saudaranya. Wasiat dari seorang imam yang patut untuk kita benar-benar pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qad haka asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ijma' as-sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakul lahu ayyada'aha liqawli ahadin. Hasbuk. Penulis rahimahullah rahmatan wasi'a, yaitu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, menukilkan ucapan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah, di mana Al-Imam Syafi'i rahimahullah, wa ma adraka ma hu, ialah seorang imam dari imam Ahlus Sunnati wal Jamaah yang telah diakui keilmuannya dan kedudukannya. Al-Imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaih ialah seorang imam yang tak perlu lagi diperkenalkan. Justru ketika kita memperkenalkannya, kita akan membuatnya lebih tidak dikenal. Saking dikenalnya beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah, dari sisi keilmuannya, keutamaannya, tingginya kedudukannya, dan bagaimana beliau menolong agama Islam ini, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau dikategorikan bagian dari para imam kibar yang besar yang telah masuk dalam ranah al-mujtahidin, orang-orang yang mampu untuk berijtihad secara mutlak. Itulah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'a menukilkan kesepakatan dari para sahabat Nabi dan juga menukilkan kesepakatan dari para tabi'in dan orang-orang yang datang setelahnya. Apa kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah? Man istabanat lahu sunnatu Rasulillah lam yakun lahu an yada'aha liqawli ahad. Kata Imam Syafi'i, di mana ucapan ini beliau nukilkan dari kesepakatannya para sahabat dan juga kesepakatannya para tabi'in dan orang-orang yang datang setelahnya. Apa kata Imam Syafi'i? Siapa saja istabanat lahu sunnah, yang telah jelas, telah nampak pada dirinya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yakun lahu an yada'aha liqauli ahad, maka tidak boleh baginya
untuk meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ucapan seseorang. Dan ini kesepakatan yang disepakati oleh para sahabat dan para tabi'in dan orang-orang yang datang setelahnya. Sehingga ucapan ini patut untuk benar-benar kita lihat dan kita timbang diri kita di atasnya. Apakah diri kita pernah meninggalkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ucapan seseorang, ucapan fulan ataupun ucapan allan? Tapi jikalau tidak, maka alhamdulillah kita bagian dari orang-orang yang jujur di dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak para ulama yang menukilkan ucapan serupa. Tapi kenapa para ulama selalu menukilkan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah? Disebabkan karena tingginya kedudukan beliau. Sehingga dari beliaulah ucapan ini dikenal. Padahal banyak ucapan para ulama yang mengucapkan hal yang serupa. Maka ini bagian dari hal-hal yang patut untuk kita perhatikan, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Nah. ثم قال المصنف رحمه الله ولا يستريب أحد من أئمة الإسلام في صحة ما قال الشافعي رضي الله عنه فإن الحجة الواجب اتباعها على الخلق كافة إنما هو قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى وأما أقوال غيره فغايتها أن تكون سائغة اتباع لا واجبة اتباع فضلا عن تعارض بها النصوص وتقدم عليها عياذا بالله من الخذلان. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan tidak ada seorang pun dari imam-imam Islam yang meragukan kesahihan apa-apa yang diucapkan oleh al-Imam Syafi'i tadi. Tidak ada seorang pun dari imam ulama Islam yang meragukan sahihnya apa yang diucapkan oleh al-Imam Syafi'i. Karena memang telah jelas sebuah hujjah bagi setiap diri, sebuah hujjah bagi setiap orang, di mana setiap orang wajib untuk mengikuti apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah seseorang yang ucapannya ma'sum, terlepas dari kesalahan. Alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang tak pernah berucap karena hawa nafsu. Adapun ucapan-ucapan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka puncak dari perkaranya itu boleh diikuti, tapi tidak wajib. Adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib diikuti. Tidak ada pilihan. Makanya Allah Azza wa Jalla tegaskan di dalam Al-Quran, "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tak layak bagi seorang yang beriman dari laki-laki maupun perempuan ketika Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan suatu perkara, an yakuna lahumul khiyara, kemudian ia memiliki pilihan. Ia memiliki pilihan untuk mengikuti hal ini atau meninggalkannya. Tak layak bagi seorang yang beriman dan tak pantas. Makanya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib diikuti, tidak ada pilihan. Adapun ucapan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh diikuti tapi tidak wajib. Maka ini bagian dari hal yang penting untuk kita perhatikan. Apatah lagi engkau menjadikan ucapan selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sesuatu yang lebih engkau kedepankan daripada dalil. Maka ini bagian dari bentuk perendahan diri dan bentuk kebinasaan dan awal kebinasaan.
ketika seseorang melakukannya. Makanya para ulama sepakat awal kebinasaan seseorang ialah mengedepankan ucapan selain dari Nabi daripada dalil. Dan juga para ulama sepakat bahwasanya awal kebinasaan seseorang itu ketika dirinya telah mulai mengedepankan akalnya daripada dalil dari Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ثم قال المصنف رحمه الله وقال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. Dan ini dalil yang keempat yang dijelaskan dan disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim untuk menunjukkan dan menjelaskan tentang pentingnya berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam nilai-nilainya, bahwasanya tidak ada seorang pun yang berhak dikedepankan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, seseorang yang mengatakan man istabanat lahu sunnatu Rasulillah lam yakun lahu an yada'aha liqauli ahad. Kata Al-Imam Syafi'i, orang-orang yang telah jelas dan telah nampak sunnah Nabi pada dirinya, tak layak bagi dirinya dan tak boleh bagi dirinya untuk meninggalkan sunnah Nabi karena ucapan seseorang. Dan inilah yang diucapkan oleh Al-Imam Syafi'i secara tegas. Bahkan Al-Imam Syafi'i menetapkan di dalam mazhabnya kepada para murid-muridnya, Al-Imam Syafi'i mengatakan idza sahhal hadits fahuwa madhhabi. Jikalau hadis itu telah sahih, maka itulah mazhabku. Itulah mazhabku. Maka ini di antara bentuk pengagungan Al-Imam Syafi'i kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bentuk hijrah yang sempurna kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang aneh di zaman ini, adanya beberapa orang yang mengingkari dan menyelisihi sunnah Nabi dengan alasan ijtihad. Dengan alasan ijtihad. Ia mengingkari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan ijtihad. Bahkan adanya seseorang yang mendaifkan hadis Nabi setelah para imam ahlul hadis mensahihkannya. Kemudian beralasan dan berdalil bahwasanya kita ini adalah manusia dan mereka pun juga manusia. Kita ini berijtihad dan mereka pun juga berijtihad. Maka bebas bagi setiap orang untuk melakukan apa-apa yang menurut diri-diri mereka benar, dan ini di antara bentuk kekeliruan. Bagaimana tidak? Sedang para salaf rahimahumullahu jami'an itu benar-benar telah diakui dan telah diridai ucapan mereka, keyakinan mereka, penukilan mereka. Adapun diri-diri kita belum ada keridhaan dari Allah Azza wa Jalla dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang yang mengingkari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan ijtihad adalah ucapan yang batil, yang tak layak dilirik sedikit pun. Begitupun juga dengan ucapan-ucapan mereka, kita ini manusia dan mereka pun juga manusia. Memang benar, akan tetapi kita manusia yang belum mendapatkan keridhaan dari segala sisi aspek kehidupan kita. Adapun mereka telah mendapatkan keridhaan dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah Azza wa Jalla sampaikan di dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah dari segala sisi aspek kehidupan. Maka syattan bainal amrain, sebuah perbedaan di antara dua perkara ini. Sebuah perbedaan yang sangat jelas pada dua perkara ini. Kemudian
Penulis rahimahullah menukilkan dalil yang keempat dari surah An-Nur. Dari surah An-Nur. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul ati'u Allah wa ati'u Rasul, fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum." Kata Allah Azza wa Jalla kepada nabinya, katakanlah wahai Muhammad, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah. Jikalau mereka enggan, mereka berpaling, fa innama 'alaihi ma hummil, maka baginya apa-apa yang ia lakukan. Wa 'alaikum ma hummiltum, dan bagi kalian apa-apa yang kalian lakukan. Wa in tuti'uhu tahtadu. Tapi jikalau engkau mentaati Rasul, mentaati Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, engkau akan mendapatkan petunjuk. Wa ma 'ala rasuli illa al-balaghul mubin. Dan tidaklah wajib bagi seorang Rasul melainkan menyampaikan apa-apa yang datang dari Allah Azza wa Jal. Maka ini bagian dari hal-hal yang penting untuk kita perhatikan. Bahwasanya seorang da'i, seorang pengajar, dan seorang penuntut ilmu, dan orang-orang yang telah mengetahui kebenaran, tidak ada kewajibannya kecuali menyampaikan. Diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, maka engkau telah melakukan apa-apa yang Allah Azza wa Jalla tuntut pada dirimu. Tidak ada kemudaratan di dalamnya. Maka wajib bagi setiap diri untuk meletakkan prinsip ini pada dirinya. Ma alaina illa al-balagh. Tidak ada kewajiban kita ini kecuali menyampaikan. Perkara seseorang mendapatkan hidayah, perkara seseorang mendapatkan petunjuk, ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang memiliki kehendak atas hamba-hambanya yang patut untuk diberikan petunjuk dan hidayah. Adapun kita sebagai orang-orang yang diamanahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk membawa agama ini, membawa dakwah ini, membawa ilmu ini, membawa warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, tidak ada kewajiban kita kecuali menyampaikan saja. Ma alaina illa al-balagh. Sebagaimana kata Allah, ma 'ala rasuli illa al-balaghul mubin. Tidak ada kewajiban bagi seorang rasul melainkan menyampaikan. Naam. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فأخبر سبحانه أن الهداية إنما هي في طاعة الرسول لا في غيرها فإنه معلق بالشرط فينتفي بانتفائه وليس هذا من باب دلالة المفهوم كما يغلط فيه كثير من الناس ويظن أنه يحتاج في تقرير الدلالة منه إلى تقرير كون المفهوم حجة بل هذا من أحكام التي رتبت على شروط وعلقت فلا وجود لها بدون شروطها إذ ما علق على الشرط فهو عدم عند عدمه وإلا لم يكن شرطا له إذا ثبت هذا فالآية نص على انتفاء الهداية عند عدم طاعته. Hasbuk. Kata penulis setelah menukilkan firman Allah di dalam surah An-Nur, kata penulis, akhbara subhanahu anna al-hidayata innama hiya fi ta'ati ar-rasul la fi ghairiha. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada hambanya, dan hamba Allah itu seluruh makhluk. Allah Azza wa Jalla sampaikan bahawa hidayah itu berada dalam ketaatan seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pada selainnya. Dan ini diambil dari firman Allah, wa in tuti'uhu tahtadu. Wa in tuti'uhu tahtadu. Jikalau mereka mengikuti dan mentaati Rasul, tahtadu, ia akan mendapatkan hidayah dan petunjuk. Makanya kata penulis Al-Imam Ibn Al-Qayyim menjelaskan tentang ayat ini, innahu mu'allakum bisyart fayantafi bintifa'i.
hidayah itu di antara syarat-syaratnya ialah taat kepada Rasul. Hilangnya syarat ini, maka hidayah itu pun juga hilang. Seseorang yang senantiasa taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, konsekuensi dari ketaatannya, buah dari ketaatannya adalah hidayah. Dan orang-orang yang jauh dari ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam akan jauh dari hidayah. Maka ini bagian dari hal-hal yang penting untuk kita perhatikan. Syarat dari syarat-syarat hidayah ialah taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan penulis melanjutkan ucapannya, walaysa hadha min bab dalalatil mafhum kama yaghlitu fihi katsirun minan nas. Sebagian manusia menganggap bahwa ini bagian dari dilalah al-mafhum. Seperti yang kita ketahui di dalam ilmu usulul fiqh, lafaz itu memiliki dua dilalah. Apa itu dua dilalah? Dua makna. Setiap lafaz dari lafaz-lafaz yang diucapkan oleh seseorang memiliki dua makna. Memiliki dua makna. Makna yang pertama, dilalah mantuq. Makna yang pertama, dilalah mantuq. Apa itu dilalah mantuq? Sebuah makna yang diambil dari lafaz-lafaz yang sesuai dengan lafaz yang diucapkan. Jadi dilalatul mantuq adalah makna yang diambil dari lafaz-lafaz yang sesuai dengan lafaz yang diucapkan. Contoh. Apa contoh kasusnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesuatu yang paling aku takuti kepada kalian, wahai umatku, adalah syirik kecil. Maka dari dalil ini, Nabi melafazkan apa? Syirik kecil. Maka dari dalil ini diambil di antara jenis-jenis syirik itu syirik kecil sesuai dengan lafaz yang diucapkan. Ini namanya dilalatul mantuq. Ada makna yang kedua, dilalatul mafhum. Sebuah makna yang diambil dari lafaz-lafaz yang sesuai dengan pemahaman orang-orang yang mendengarkannya. Jadi sebuah makna yang diambil dari makna yang dipahami pada ucapan yang berucap. Ini maknanya. Jadi jenis yang kedua itu dilalatul mafhum. Sebuah makna yang diambil dari ucapan yang berucap, tapi bukan lafaz yang diambil. Yang diambil pemahaman dari lafaz itu. Contohnya seperti hadis tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Hal yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil. Maka lafaz syirik kecil ini diambil darinya makna bahwasanya jenis-jenis syirik itu syirik kecil. Karena ini yang dilafazkan. Ini maknanya dilalatul mantuq. Ada jenis yang kedua, dilalatul mafhum. Apa itu? Dipahami dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi ketika sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hal-hal yang paling aku takuti kepada kalian adalah syirik kecil. Dipahami dari dalil ini bahwa jenis dari jenis-jenis syirik lainnya adalah syirik besar. Mengapa? Karena tidak ada syirik kecil kecuali ada syirik besar. Ini dipahami dari ucapan itu. Maka setiap lafaz yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki dua dilala ini, dua makna ini. Ada makna secara lafaz dan ada makna secara pemahaman. Nabi katakan asyirkul asghar. Maka dipahami dari ucapan Nabi ini ada syirik kecil. Diambil darinya ada syirik kecil. Tapi ada lafaz-lafaz yang tidak diucapkan Nabi. Yang itu pun juga bagian dari syirik.
tidak diucapkan oleh Nabi, tapi dipahami dari ucapan-ucapan Nabi akan adanya syirik kecil, maka dipahami dari dalil ini ada juga yang namanya syirik besar. Maka ini mesti untuk diperhatikan bagi seluruh para penuntut ilmu, terkhusus orang-orang yang ingin terjun ke dalam dalil-dalil Al-Quran ataupun Sunnah, untuk mengetahui ada dua dilalah. Dilalah mantuq dan dilalah mafhum. Ini bagian dari hal-hal yang patut untuk kita perhatikan. Baik. Kalau saya mengucapkan sesungguhnya keberhasilan itu dengan murajaah. Sesungguhnya keberhasilan itu dan kelulusan itu dengan murajaah. Apa yang kita pahami? Dari sisi mantuk, apa yang diucapkan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya kelulusan itu di antara syarat-syaratnya apa? Murajaah. Tapi untuk dilalah mafhumnya, jenis yang kedua, dipahami orang-orang yang tidak murajaah tidak akan pernah lulus. Ini dilalah mantuq dan dilalah mafhum. Mesti untuk dipahami perkara-perkara seperti ini. Kemudian penulis mengatakan di dalam risalahnya, "Idza thabata hadza fal ayatu nassun 'ala intifa'il hidayati 'inda 'adami ta'ati." Jikalau ini telah dipahami tentang dilalah mafhum dan dilalah mantuq, maka ayat ini menunjukkan sebuah nas yang sangat jelas bahwasanya hidayah itu tidak akan pernah ada jikalau seseorang tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bagian dari hal-hal yang mesti untuk kita perhatikan. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah." Siapakah yang lebih sesat dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya ketimbang mengikuti petunjuk dari Allah Azza wa Jalla? Tidak ada yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Naam. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي إعادة الفعل في قوله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول دون الاكتفاء بالفعل الأول سر لطيف وفائدة جليلة سنذكرها عن قرب إن شاء الله تعالى. Lihat, penulis katakan Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, "Qul ati'u Allah wa ati'ur Rasul." Kenapa Allah Azza wa Jalla mengulang fi'il ati'u? Allah katakan, "Qul ati'u Allah wa ati'ur Rasul." Dua kali fi'il, kata kerja, ati'u, taatilah, diulang oleh Allah Azza wa Jalla. Mengapa? Menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada Allah adalah ketaatan secara mutlak. Dan ketaatan kepada Rasulullah pun juga adalah ketaatan secara mutlak. Apa-apa yang datang dari Allah mesti untuk ditaati secara mutlak. Dan apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti untuk ditaati secara mutlak. Ini rahasia mengapa Allah Azza wa Jalla mengulang kata kerja ati'u pada firman Allah yang tadi. Diulang dua kali. Ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Diulang dua kali kata kerja ati'u, taatilah. Rahasia terbesarnya menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada Allah adalah ketaatan secara mutlak. Begitupun juga ketaatan kepada Rasulullah adalah ketaatan secara mutlak. Mesti untuk dipahami hal-hal seperti ini dengan baik. Suatu ketika salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn
Amr ibn al-As itu senantiasa menulis apa-apa saja yang diucapkan oleh Nabi SAW. Ditulis semuanya. Maka ada sahabat yang lain yang melihat Abdullah ibn Amr ibn al-As melakukan hal ini. Maka sahabat yang lain mengingkarinya. Ya Abdullah, mengapa engkau melakukan hal ini? Mengapa engkau menuliskan seluruh apa-apa yang Nabi ucapkan? Bukankah Nabi seorang manusia yang kadang marah, kadang senang, kadang ridha, dan kadang benci, dan kadang sedih. Mengapa engkau bisa menulis semua ucapan-ucapan Nabi, sedangkan Nabi SAW pun juga manusia, kadang ridha, kadang marah, kadang senang, kadang sedih. Maka tatkala ucapan ini diucapkan, Nabi SAW mendengarnya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As, Ya Abdullah, uktub, tulis semuanya. Ya Abdullah, tulis semua apa yang saya ucapkan. Dan Nabi SAW melanjutkan secara tegas, karena sungguh demi Allah, tidaklah yang keluar dari lisan ini sambil beliau menunjukkan ke arah lisannya kecuali hak, kebenaran. Maka ini hal-hal yang penting untuk kita perhatikan para jamaah sekalian. Apa-apa yang keluar dari lisan Nabi SAW adalah kebenaran, mesti untuk ditaati secara mutlak berdasarkan firman Allah, la yantiqu 'anil hawa. Nabi itu tidak berucap dengan hawa nafsu. Makanya Nabi ketika mendengar omongan-omongan ini, Nabi langsung mengatakan kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As, uktub, tulis semuanya. Karena sungguh yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah ada satu kata pun yang keluar dari lisan ini sambil menunjukkan ke arah lisannya kecuali kebenaran. Kecuali kebenaran. Ini bagian dari hal-hal yang penting untuk kita perhatikan. Nah. ثم قال المصنف رحمه الله وقوله فإن تولوا فإنما عليه ما حمل الفعل للمخاطبين وأصله تتولوا فحذفت إحدى التاءين تخفيفا والمعنى أنه قد حمل أداء الرسالة وتبليغها وحملتم طاعته والانقياد له والتسليم كما ذكر البخاري في صحيحه عن الزهري قال من الله البيان وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم. Kemudian kata penulis rahimahullah, fa in tawallau, jikalau mereka menolak, enggan untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh alaihi ma hummil, sungguh Rasul telah melakukan tanggung jawabnya, wa alaikum ma hummiltum, dan tanggung jawab kalian ialah taat dan menerima. Sebagaimana kata Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitabnya As-Sahihul Bukhari, menukilkan ucapan dari Al-Imam Az-Zuhri, Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri. Al-Imam Az-Zuhri namanya Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri. Jadi Al-Imam Al-Bukhari menukilkan ucapan Al-Imam Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri. Apa kata Al-Imam Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri? Kata beliau, minallahil bayan, penjelasan itu dari Allah. Wa ala rasulihil balagh, dan kewajiban Rasul ialah menyampaikan. Wa alaina, dan kewajiban kami adalah menerima. Ini konsepnya. Konsep agama ini. Penjelasan datangnya dari Allah. Menyampaikan tanggung jawab Rasul. Dan tanggung jawab kita hanyalah menerima. Tidak ada pilihan. Menerima dan taat kepada apa-apa yang disampaikan oleh Rasul. Apa-apa yang disampaikan oleh Rasul.
Makanya Allah Azza wa Jalla tegaskan di akhir ayat, apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Dan tidak ada kewajiban bagi Rasul melainkan hanya menyampaikan dengan penyampaian yang nyata. Melainkan hanya menyampaikan dengan penyampaian yang nyata. Dan sungguh demi Allah, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan perkara itu dengan jelas. Sebagaimana kata Abu Dzar Al-Ghifari, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan seberapa sempurna Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan risalahnya, menyampaikan apa-apa yang Allah Azza wa Jalla tuntut pada dirinya. Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طائرا يطير في السماء إلا وبين له علما. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan seekor burung pun terbang di atas langit melainkan Nabi jelaskan ilmunya. Melainkan Nabi jelaskan ilmunya. Lihat, Abu Dzar memberikan sebuah perumpamaan. Bahkan burung-burung yang terbang di langit ini, Nabi pun juga tak tinggalkan. Nabi pun juga sebutkan dan sampaikan ilmunya. Jikalau burung-burung yang berterbangan di langit ini saja, yang sebenarnya tak perlu untuk kita lirik, tak perlu untuk kita perhatikan, dijelaskan oleh Nabi SAW, apakah perkara-perkara besar seperti akidah, keyakinan dan konsep Nabi SAW beliau tidak jelaskan? Tentunya ini di antara bentuk kekeliruan. Kalau burung-burung saja Nabi jelaskan, tentunya hal-hal yang berkaitan dengan kiamat, hal-hal yang berkaitan dengan gaib, hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, pasti lebih pantas dan lebih layak untuk Nabi SAW jelaskan. Dan tidak mungkin Nabi tinggalkan perkara-perkara besar seperti ini dan Nabi tidak menjelaskannya, sedang Nabi menjelaskan perkara-perkara kecil seperti burung-burung yang berterbangan di langit. Tidak mungkin. Dan inilah juga hal yang serupa disampaikan oleh Salman Al-Farisi rahimahullah wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, di mana Salman Al-Farisi didatangi oleh salah seorang Yahudi, di mana orang Yahudi ini menyampaikan kepada Salman Al-Farisi, saya mendengar nabimu berucap, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Saya mendengar nabimu berucap dengan ucapan ini, sungguh pada hari ini agamamu telah aku sempurnakan, kenikmatanku telah aku sempurnakan, dan aku ridha bagi kalian agama Islam. Maka kata Salman Al-Farisi, na'am, benar. Kata orang Yahudi ini, seandainya ayat ini turun kepada kami, maka niscaya kami akan menjadikan hari di mana ayat itu turun sebagai hari raya kami. Kemudian Salman Al-Farisi mengatakan, demi Allah, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai' hatta al-qira'ah. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami seluruh perkara, bahkan perkara yang berkaitan dengan tata cara, adab buang air kecil dan besar pun juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya. Allahu Akbar. Adab yang berkaitan dengan kebiasaan buang air kecil ataupun besar, yang berkaitan dengan kebiasaan dan adat istiadat, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan penjelasannya. Kemudian engkau beranggapan bahwasanya
Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, Allahu 'alal arsy istawa, sesungguhnya Allah berada di atas arsy-Nya, engkau mengatakan Nabi ketika berucap dengan ucapan ini tidak menginginkan di atas arsy, melainkan Nabi menginginkan sesuatu yang lain. Tidak mungkin Nabi meninggalkan penjelasan perkara-perkara seperti ini, kemudian Nabi beralih kepada penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya biasa saja. Tidak mungkin. Pasti Nabi sempurnakan penjelasannya. Jikalau Nabi jelaskan penjelasan-penjelasan kecil, tentunya pastilah Nabi SAW juga jelaskan perkara-perkara yang besar seperti akidah, keyakinan, hal-hal yang berkaitan dengan gaib, amalan dan ibadah serta akhlak. Ini bagian dari hal yang penting untuk kita perhatikan, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Nah. ثم قال المصنف رحمه الله فإن تركتم أنتم ما حملتموه من الإيمان والطاعة فعليكم لا عليه فإنه لم يحمل طاعتكم وإيمانكم وإنما حمل تبليغكم وأداء الرسالة إليكم فإن تطيعوه فهو حظكم وسعادتكم وهدايتكم وإن لم تطيعوه فقد أدى ما حمل وما على الرسول إلا البلاغ المبين ليس عليه هداكم وتوفيقكم. Kemudian kata penulis, jikalau mereka meninggalkan apa-apa yang menjadi tanggung jawabnya dari keimanan dan ketaatan kepada Rasul, fa'alaikum la alaihi, maka ia akan menanggung sendiri tanggung jawab itu dan bukan kepada diri Nabi. Kenapa? Karena kewajiban Nabi menyampaikan. Kewajibannya telah usai, selesai. Kewajiban kita inilah yang mesti untuk kita terus pegang. Apa kewajiban kita? Beriman kepada Nabi dan mentaati Nabi. Makanya Nabi katakan, ataupun Allah Azza wa Jalla menyampaikan, in tuti'uhu tahtadu, jikalau kalian mentaatinya engkau akan mendapatkan petunjuk. Makanya kata penulis di sini Al-Imam Ibn Al-Qayyim, in tuti'uhu fahuwa haddukum, jikalau engkau mentaati Rasul itu bukan sebuah manfaat untuk Rasul. Ketika kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada manfaatnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada maslahatnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam kewajibannya cuma menyampaikan dan beliau telah melakukannya. Telah menyelesaikan tanggung jawabnya. Tanggung jawab kita yang mesti untuk kita tunaikan, yaitu keimanan dan ketaatan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya penulis tegaskan di sini, jikalau kalian mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa hadzukum, maka itu adalah bagian dan milik kalian sendiri. Wa sa'adatukum, dan kebahagiaan kalian sendiri. Wa hidayatukum, dan hidayah kalian sendiri. Tidak ada maslahatnya buat Allah dan tidak ada maslahatnya buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang kita lakukan dari sisi keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulullah, maslahatnya, manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Dari sisi mengambil bagian, dari sisi kebahagiaan dan dari sisi petunjuk. Makanya kata penulis, wa illam tuti'u faqad adda ma hummil. Tapi jikalau engkau tidak mentaatinya, tidak ada mudaratnya bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kewajibannya cuma satu. Apa itu? Menyampaikan. Dan bukanlah kewajiban Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kalian hidayah ataupun memberikan kalian taufik. Makanya Allah tegaskan di akhir ayat, wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Dan tidak ada kewajiban Rasul kecuali menyampaikan dengan penyampaian yang nyata, bukan memberikan hidayah apatah lagi taufik. Maka ini bagian dari hal-hal yang penting untuk kita perhatikan. Sebuah hadis datang dari
Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la alfayanna ahadukum yawmal qiyamah ala raqabati syah laha thugha fayaqulu ya Rasulullah aghithni faqulu la amliku laka syai'an qad ablaghtuka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang salah seorang di antara kalian di hari kiamat. Ia akan datang dalam keadaan ia mengendarai sebuah hewan kendaraan, hewan yang ditunggangi untuk berkendara, di mana hewan ini memiliki tanduk. Maka orang yang berada di atas hewan ini, yaitu salah seorang di antara kita, mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aghithni, tolong diriku, selamatkan diriku. Maka Nabi SAW katakan kepadanya, la amliku laka syai'an qad ablaghtuk. Aku tidak memiliki wewenang terhadap perkara yang engkau minta ini, sedangkan aku telah menyampaikannya kepadamu sebelumnya. Nabi SAW sampaikan, qul ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Engkau tidak mengindahkan perintah ini, di hari kiamat engkau meminta kepada baginda Nabi SAW untuk menyelamatkan dirimu. Nabi tidak memiliki wewenang itu. Wewenang Nabi cuma menyampaikan, dan kewajiban kita menerima dan beriman kepadanya. Makanya kalau kita pikir-pikir dan timbang-timbang kembali para jamaah sekalian, kebahagiaan ataupun kesengsaraan di akhirat nanti, yang pegang kontrolnya ini kita sendiri. Kita sendiri yang memegang kontrol itu. Apakah kita ingin surga Allah ataukah ingin neraka Allah, kita sendiri yang pegang. Allah telah berikan petanya. Nabi SAW telah jelaskan petanya. Tinggal kita sendiri, apakah kita mau berjalan melewati peta itu ataukah tidak? Sama halnya peta yang berada sekarang di handphone kita, Google Maps. Kita ingin ke masjid ini, Jannatul Firdaus, dari rumah kita. Peta di dalam HP ini menunjukkan bahwasanya kita harus terus. Ini petanya, kita harus jalan terus. Sekarang, apakah kita akan mengikuti peta itu dengan jalan terus, ataukah kita akan memilih jalan yang lain? Kan seperti itu. Wewenang itu, kehendak itu ada pada diri kita. Kitalah yang mengontrolnya. Apakah kita mau jalan terus sesuai dengan peta, sesuai dengan arahan yang ada di dalam peta, ataukah kita ingin mengambil jalan yang lain? Tak tahunya ketika kita mengambil jalan di sebelah kanan adalah jalan buntu. Ketika kita mengambil jalan sebelah kiri adalah jurang. Maka tidak ada jalan keselamatan kecuali apa-apa yang telah Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arahkan pada peta-peta yang telah diletakkan. Keseluruhnya ada pada diri kita. Kitalah yang mengaturnya, dan kitalah yang mengontrolnya, dan kitalah yang memiliki kehendak. Kita memiliki kehendak. Apakah kita ingin melakukan apa-apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan, ataukah kita ingin mengikuti apa-apa yang hawa nafsu kita dorong diri kita ke dalamnya? Maka ini bagian dari hal-hal yang penting untuk kita perhatikan. Nah, ثم قال رحمه الله تعالى وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فأمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله وافتتح الآية بندائهم باسم الإيمان المشعر بأن المطلوب منهم من موجبات الاسم الذي نودوا وخوتبوا به كما يقال يا من أنعم الله عليه
وأغناه من فضله وأحسن كما أحسن الله إليك ويا أيها العالم علم الناس ما ينفعهم ويا أيها الحاكم احكم بالحق ونظائره. ولهذا كثيرا ما يقع الخطاب في القرآن بالشرائع بقوله يا أيها الذين آمنوا، وقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وقال يا أيها الذين آمنوا إذا نوديت الصلاة من يوم الجمعة، وقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم ونظائره. Tayyib. Penulis melanjutkan ucapannya di ayat yang kelima, ya ayyuhalladzina amanu. Dan coba kita perhatikan para jemaah sekalian, setiap perintah yang Allah Azza wa Jalla perintahkan di dalam syariat ini ketika dalilnya berasal dari Al-Quran, kebanyakannya dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Mengapa? Untuk memberikan isyarat kepada hambanya, jikalau engkau bagian dari orang-orang yang beriman, maka lakukanlah apa yang aku perintahkan. Makanya selalu dimulai dengan ini. Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau engkau benar-benar orang-orang yang beriman kepada Allah, maka taatilah Allah secara mutlak. Kemudian diulang fiilnya. Dan taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Makanya diulang fiilnya. Tapi lihat yang ketiga. Ada tidak Allah mengulang fiil yang sama dengan mengatakan wa ati'u ulil amri minkum? Tidak ada. Tidak ada wa ati'u ulil amri minkum. Yang ada wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan pemimpin-pemimpin kalian. Allah tidak mengatakan dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Mengapa? Menunjukkan bahwasanya ketaatan seseorang kepada pemimpinnya bukanlah ketaatan secara mutlak. Ketaatan seseorang kepada pemimpinnya bukanlah ketaatan secara mutlak. Tapi ketaatan seseorang kepada pemimpinnya ialah ketaatan yang terikat dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah penjelasan dari Allah Azza wa Jalla dan penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membahas tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan ketaatan kepada pemimpin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan seseorang kepada pemimpinnya hanya pada perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik, yang tidak ada di dalamnya kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ketaatan kita kepada pemimpin kita. Pada perkara-perkara yang ma'ruf saja. Sekarang banyak orang yang berdalih dengan ketaatan kepada pemimpin. Bahkan mencela ahlus sunnati wal jamaah. Dia mengatakan kepada ahlus sunnati wal jamaah, ya ahlus sunnah, engkau memiliki keyakinan wajibnya dirimu taat kepada pemimpinmu. Maka kita jawab, benar. Kita wajib taat kepada pemimpin kita. Kemudian orang itu mengatakan, kalau begitu, keluarlah demonstrasi. Mengapa? Karena pemimpin membolehkan. Demonstrasi itu pemimpin bolehkan. Sehingga demonstrasi hukumnya boleh. Kita katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan kepada pemimpin kita hanya pada perkara-perkara yang baik, yang tidak ada penyelisihan kepada Allah dan tidak pula ada kemaksiatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bentuk dari jenis-jenis khuruj
pemberontakan kepada pemimpin adalah dengan cara-cara demonstrasi. Ini bagian dari hal yang penting untuk kita perhatikan. Ketaatan kita kepada pemimpin hanya pada perkara-perkara yang baik. Bukan perkara-perkara yang di dalamnya ada kemaksiatan kepada Allah dan ada pula kemaksiatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Ketika seorang pemimpin memerintahkan diri kita kepada hal-hal yang di dalamnya ada kemaksiatan kepada Allah dan kemaksiatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada ketaatan kepadanya hanya pada perkara itu saja. Karena banyak juga orang yang berdalih dengan ini. Apa katanya? Pemimpin kita memerintahkan kita untuk mengucapkan hari-hari yang mesti untuk kita selamati. Seperti selamat hari Valentine dan selainnya. Ini kemaksiatan. Tidak boleh kita taati pemimpin ini. Benar, kita tidak boleh taati pemimpin ini. Tapi hanya pada perkara itu. Bukan pada semua perkara. Karena ada juga orang yang mengatakan bukti bahwasanya pemimpin kita tidak wajib untuk ditaati karena pemimpin kita memerintahkan kita untuk mengucapkan selamat hari Valentine. Ia menjadikan hal ini sebagai dalil untuk tidak lagi mentaati pemimpinnya di setiap perkara-perkara setelahnya. Ini kekeliruan. Ketidaktaatan kita kepada pemimpin kita ketika pemimpin kita memerintahkan diri kita untuk mengucapkan hari Valentine hanya pada perkara itu. Adapun perkara setelahnya, jikalau ia memerintahkan diri kita kepada kebaikan, kita mesti tetap taat. Ini hal-hal yang sebagian manusia memahami hakikatnya. Bahkan sebagian orang menuduh Ahlus Sunnati wal Jamaah dengan orang-orang yang menuhankan pemimpinnya. Dan ini kekeliruan tentunya. Karena ia tidak mengerti konsep Ahlus Sunnah yang sebenarnya di dalam masalah ketaatan kepada Rasul. Dan ketaatan kepada pemimpin. Makanya Allah Azza wa Jalla tutup ayat itu. Fa in tanaza'tum fi syai', jikalau engkau berselisih pada satu perkara, farudduhu ilallah, maka kembalikan kepada Allah. War Rasul, dan kembalikan kepada Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jikalau kalian adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Inilah sebaik-baik perkara dan inilah sebaik-baik penjelasan. Maka kata penulis di paragraf ini, kebanyakan hal-hal yang Allah Azza wa Jalla perintahkan di dalam Al-Quran ketika perintahnya adalah syariat, kebanyakan perkara itu dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sebagai isyarat kepada hamba-hambanya jikalau mereka benar-benar orang-orang yang beriman, maka ia harus menunaikan apa-apa yang menjadi kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Salah satunya mentaati Allah, mentaati Rasulullah secara mutlak, dan mentaati pemimpinnya pada perkara-perkara yang ma'ruf. Sama halnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu puasa. Maka orang-orang yang menganggap dirinya sebagai orang-orang yang beriman mesti untuk menunaikan puasa yang Allah wajibkan atas dirimu. Juga Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, wahai orang-orang beriman, jikalau engkau dipanggil untuk salat di hari Jumat, ini bagian dari kewajiban. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang beriman, tunaikanlah janjimu. Maka ini semua adalah perintah-perintah Allah yang wajib ditunaikan bagi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Azza wa Jal dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita cukupkan apa-apa yang kita bahas
pada hari ini dari hal-hal yang berkaitan dengan taatnya diri kita pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadi hal terpenting dan menjadi sebab terpenting seseorang mendapatkan hidayah dan seseorang mendapatkan kebahagiaan. Semoga apa-apa yang kita sampaikan pada sore hari ini benar-benar mampu membuat diri kita semakin yakin untuk terus menerus istiqamah di atas ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan penjelasan ini adalah penjelasan yang paling panjang, yang masih banyak ayat-ayat dari penulis yang beliau akan nukilkan insyaallah tabaraka wa taala pada halaman-halaman selanjutnya sebagai bukti bahwasanya ketaatan kepada Rasul dan kejujuran kita kepada Rasul ialah dengan mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga sedikit banyaknya mampu memberikan kita kebaikan, hidayah, taufik. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan majlis ini sebagai sebab dari sebab-sebab masuknya kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.